Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua apa yang ada di langit dan di bumi ini. Termasuk jin. Jin itu adalah sebuah zat yang bisa menempati apa saja, yang bisa menyerupai apa saja. Jika kita memintanya, jin bisa ditempatkan di keris. Lalu kita akan menyembah dan menganggap keris itu sebagai benda yang sakti. Bahkan disebut sebagai benda keramat. Bicara soal keramat, keramat ini adalah amanah turun-menurun. Tapi demi Allah, ketika kita membiarkan jin melakukan seperti itu, maka sama artinya kita telah memberikan kesempatan yang semakin besar untuk membuat jin lalu membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, mari kita saksikan. Tiba-tiba anginnya kenceng lagi. Tadi ada orang kesini, Pak. Nggak ada siapa-siapa, Mila. Tadi ada, Pak. Bener deh. Dia tiba-tiba muncul di kamar Bila. Lalu bangun di Bila. Terus dia nanyain Papa. Terus dia pamit. Terus Bila ikutin sampai dia buka pintu. Terus dia pergi begitu aja. Mila, orangnya seperti apa? Tinggi, berjubah putih, pakai sorban, kayak gitu, Pak. Nggak usah, aku aja. Halo? Iya, siapa nih? Apa?
Gudang tewas, Pak. Dan semua isi gudang lenyap. Motifnya juga sama seperti yang kemarin-kemarin. Sudah 3 kali. Lapal mantra. Kasmaran karo ingsun Gunawan. Dadi kasmaran. Dadi kasmaran. Dadi kasmaran. Kesengsem. Jamrong, bagaimana dengan hasil kerjamu? Mati. Bagus. Bagus sekali. Aku suka dengan cara kerjamu. Sekarang kau boleh pergi. Tapi ingat, sewaktu-waktu aku akan memanggilmu kembali. Jamrong. Ini. Ih, mengerikan. Kemarin pada harus mati. Terus Pak Atmo, sekarang Pak Soleh. Jangan-jangan kekayaan Pak Subhan ini hasil daripada pesugihan. 3 satpam yang mati itu bisa jadi adalah sebagai tumbangnya. Nah, setelah mereka mati, jadi tumbangnya itu mungkin berikutnya kita ini. Ya udah. Assalamualaikum. Maaf mengganggu, Pak. Duduk. Pak Joko, ada apa lagi? Begini, Pak. PT Karisma memutuskan hubungan kerjasama dengan pihak kita karena sudah 3 minggu ini kita tidak mengirimkan bahan baku ke sana. Apa divisi produksi tidak bisa mengejar untuk stok barang-barang yang kemarin hilang, Pak Joko? Tidak, Pak. Kamu di rumah aja ya. Mama mau ke sekolah dulu ya. Dadah. Selamat siang, Pak. Kita kedatangan tamu, Pak. Silakan. Silakan, Pak. Siap, Pak. Siang. Silakan, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Ada salam dari bos saya. 3 kali 24 jam, surat-surat ini harus sudah beres. Baik, saya berjanji akan menyampaikan tuntutan atas pembayaran-pembayaran yang tertunda selama beberapa bulan ini kepada Pak Suhan. Mudah-mudahan beliau sudah selesai sholatnya. Yang penting, Pak. Perusahaan kolaps, Pak. Kolaps. Pak Joko tenang. Kita masih punya lagi 2 perusahaan yang mempunyai bahan baku sama seperti kita. Dan kita tetap akan berjualan. Dan rencananya besok saya akan menemui bos-bos mereka. Sehingga kita masih bisa meningkatkan produksi kita. Bagaimana? Duduk. Maksud Bapak perusahaan Sangga Mukti dan Caryu? Iya. Wah, kalau mereka sudah ada yang menyuplai, Pak. Siapa?
Kenapa dengan mobilnya, Mbak? Nggak tahu nih mas, mogok. Boleh saya mencobanya? Boleh. Coba Mbak, mobil sekarang starter. Bagaimana? Makasih banget ya mas. Iya, boleh saya kenalan? Nama saya Gunawan. Lengkapnya Gunawan Reksono. Saya Indri. Oh, nama yang bagus. Mas, makasih banget ya. Iya, hati-hati ya Indri ya. Loh, produknya Gunawan kan ditolak sama Karisma. Karena buktinya jelek. Tapi kok Sangga Mukti dan Caryu ngambil sama dia ya? Jangan salah Pak, PT Karisma justru sekarang ini menerima barang dari dia. Dan yang saya heran, produk yang dikeluarkan Pak Gunawan persis dengan produk kita. Ada lagi Pak masalahnya? Maksudmu ini? Iya Pak. Beberapa orang dari perusahaan rekanan sedang menunggu kabar tentang tagihan-tagihan mereka yang selama 3 bulan ini belum terbayar Pak. Astagfirullah. Loh, Ibu. Loh, kok Ibu belanja lagi? Kan di kulkas persediaannya masih banyak. Biasanya juga begini, Bu. Kok tumben sih Bu negor? Maaf, Bu. Bukannya saya mau menegur Ibu. Hanya saja saya kasihan sama Bapak. Kan Bapak sekarang lagi susah. Namanya juga kesusahan, Bu. Sebentar lagi juga kesusahannya berlalu. Oh ya, Bu. Tadi siang teh Neng Bila cerita sama saya. Katanya semalam dia didatangi sama malaikat. Bu, namanya juga anak-anak. Bukan begitu, Bu. Maksud saya teh, kalau memang itu malaikat beneran sih nggak apa-apa. Tapi yang saya takutkan, kalau itu iblis, Bu, yang mencoba mendekati dan mengganggu Neng Bila. Saya kasihan. Yang kejadiannya semalam itu kan? Iya, yang kejadian semalam, Bu. Sekarang bilangnya mana? Ada di kamar. Dipanggil Kiai gak mau, dipanggil Ustadz juga gak mau. Terus Bila harus manggil apa dong? Ya udah, panggil saja Om. Oke deh, Bila panggil Om ya. Om, kenapa sih Om gak langsung aja ngomong sama Papa? Belum saatnya anak manis. Nabila, kamu ngomong sama siapa? Nanti Bila aja ya yang ngomong sama Papa. Papamu kan masih pusing dengan pekerjaannya. Oh, begitu. Nabila ngomong sama siapa? Sama Om. Om yang mana? Om yang waktu itu datang ke sini. Kamu lagi nggak mimpi kan sayang? Enggak kok, Ma. Pak, Bukan ngagetin sih. saya Pak, maaf. Saya tadi habis nutup pintu pagar samping. Ibu kemana? Ibu? Aduh, maaf lagi Pak, maaf. Saya tidak tahu Ibu kemana. Oh ya Pak, tadi sih katanya Ibu mau pergi sebentar. Lalu si Bila kemana, Bu? Oh, Nabila? Neng Nabila gini hari mah sudah tidur Pak. Oh iya. Ya.
Nabila harus bahagia. Maaf ya. Indri? Gunawan, waktu itu mau bagi mobil saya kan? Iya. Kamu masih ingat? Makasih lah mas. Habis belanja ya? Iya, udah mas udah malam. Boleh saya antar? Udah, yuk saya antar aja ya. Subhan, Subhan, mengapa wasiat ayah tidak kau laksanakan? Apa kau lupa dengan pesan ayah? Kau sekarang dalam kesulitan besar, anakku. Ayo, cepat laksanakan. Laksanakan, Subhan. Rawatlah keris ini. Ini keris turun-temurun yang keramat. Setiap malam Jumat Kliwon, ayah harus mengadakan upacara untuk memandikan keris ini dengan air kelapa hijau dan kembang 7 rupa. Keris ini akan membawa kita pada kemuliaan dan keselamatan. Dan keris ini pula yang akan selalu menolong kita.
Tapi kalau ayah lalai merawat keris ini, maka kodam yang ada di dalam keris ini akan membawa kita pada bencana. Mengerti kamu, Nak? Ini keris turun-temurun yang keramat. Upacarakan dan mandikanlah dengan kembang 7 rupa setiap malam Jumat Kliwon. Kamu akan mendapatkan kemuliaan dan akan selalu ditolong oleh keris ini. Ayah! 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 Cuma keris kok bisa nolong. Dasar ayah, kok sukanya klinik? Aku harus segera denganku. Buat gimana? Hah? Pak Joko, mereka berkumpul ini ada apa ya? Seluruh karyawan sudah mengetahui keadaan pabrik, Pak. Lalu? Mereka sedang menunggu keputusan, Pak. Kalau di PHK, pesangonnya dari mana, Pak? Terus, beberapa tagihan dari bank juga sudah tidak tercover. Mereka mau menyita pabrik. Mudah-mudahan saja pasukan bisa menyelesaikan masalah ini ya. Iya. Kita benar seperti itu semuanya. Pak Joko tenang saja. Saya tetap akan mengusahakan pesangon buat mereka. Karena itu sudah hak mereka. Saya bisa jual pabrik ini, rumah saya, mobil saya. Mudah-mudahan cukup buat mereka. Duduk. Lalu, Bapak sendiri bagaimana? Allah tidak pernah diam, Pak Joko. Yang penting Pak Joko usahakan dulu untuk menjual pabrik ini. Supaya bisa membayar rekening bank. Indri, mungkin terlalu dini aku untuk mengucapkannya. Tapi bener loh, aku benar-benar terpesona sama kamu. Aku ini sudah bersuami loh, Mas. Anakku 1. Loh, kenapa kamu bicara begitu sama aku? Kesannya aku ini seperti laki-laki yang tidak tahu diri saja. Mas. Jangan tersinggung, Mas. Aku nih ngomong begitu sama Mas supaya Mas Karen nggak menyesal ngomong begitu sama aku. Loh, menyesal. Kenapa harus menyesal? Meskipun kamu punya anak 5 atau 10, kalau memang aku terpesona, ya aku terpesona. Emangnya kenapa? Udah, Mas. Aku mau pulang dulu. Udah sore. Ntar anakku nyariin lagi. Indri, aku antar ya. Nggak usah. Aku pulang sendiri aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu kemana, Bu? Tadi sih katanya mau pergi ke mall. Jam berapa perginya? Dari tadi siang, Pak. Tadi siang.
kemana, Bu? Neng Lila ada di kamarnya, tapi sudah tidur. Makasih ya. Om, kapan mau ngajarin Bila baca Al-Quran yang pakai suara indah? Oh, itu namanya tilawah. Kapan-kapan nanti Om ajarin ya. Om, ajarin Bila bahasa Inggris juga ya. Oh, pasti sayang. Kunci jatuh, kunci astagfirullahaladzim. Bapak, kuncinya gelasnya jatuh. Bapak itu kenapa? Ada apa? Udah sekarang Mama nggak usah sering-sering shopping. Pak, itu kan sudah tanggung jawab Papa sebagai suami. Kenapa Mama harus diseret-seret ke persoalannya Papa? Mama kan istri Papa. Tahu kan kondisinya kayak apa? Sebagai suami, seharusnya Papa membahagiakan istri, bukan malah mengajaknya menderita. Yang ngajak menderita itu siapa? Nggak ada, Ma. Buktinya, rumah dua-duanya mau dijual, mobil juga mau dijual, bahkan tabungan pun mau diserahin ke orang. Apa itu namanya bukan mengajak menderita, Pak? Ma, tunggu, Ma. Jamrong, datanglah. Jamrong. Jamrong, datanglah. Dasar jelek, rakus. Bisanya cuma menuntut doa. Kerjaannya mana? Mana kerjaannya? Jambrong, Jambrong. Pemalas kamu, pemalas. Ini loh, nih. Nih. Tuh. Kenapa? Kenapa? Yang ini masih seger, Pak. Sebab baru tadi sore dikuburnya. Bagus. Jambrong pasti suka. Paha ini masih segar. Iya, Pak. Kamu tunggu di sini. Aku akan cari daun atau apapun untuk menutupinya. Iya, Pak. Jangan kemana-mana. Kayaknya tadi sore ada orang mati yang dikuburkan di situ. Apa ada yang nungguin? Hei, lihat. Pak, ketahuan juga loh. Hei, Pak, ampun, Pak.
Saya yang telah berbicara dengan putri Tuan. Anda siapa? Dan siapa jin hitam tadi yang menyerang saya, Tuan? Siapa saya? Itu tidak penting, Tuan Sabar. Yang penting sekarang Tuan sudah terbebas dari gangguan jin kafir tadi. Dan saya datang kemari untuk membantu Tuan. Maaf, Tuan. Apakah jin hitam yang tadi menyerang saya adalah suruhan orang? Maaf, Tuan Sabar. Lupakan saja peristiwa tadi. Dan saya datang kemari hanya untuk mengingatkan Tuan tentang keadaan Tuan yang sedang dialami saat ini. Maksud Pak Kiai? Maaf Tuan, mungkin Tuan sudah melupakan Allah di tengah kesibukan Tuan mencari rezeki. Pak Kiai, sesibuk apapun saya, sedikit pun saya tidak pernah melupakan Allah, Pak Kiai. Kenapa Tuan masih terpuruk? Sementara Tuan kan orang beriman. Mungkin ini ujian buat saya, Pak Kiai. Anda kan orang beriman, tapi kenapa Tuan harus diuji? Saya nggak tahu, Pak Kiai. Mungkin Anda masih punya sifat takabur. Iya, Pak Kiai benar. Kalau boleh, saya ingin belajar sama Pak Kiai. Pak Kiai? Pak Kiai? Katanya pabrik ini mau tutup ya? Bisa jadi pabrik ini diambil alih PT lain. Tapi kita dapat pesangonnya. Katanya sih pabrik ini mau dijual buat bayar pesangon kita. Bener gak nanti pesangon kita dipotong lagi? Nggak tahu deh. Tolong Pak Joko segera selesaikan dokumen ini. Begitu uang penjualan pabriknya diterima, tolong Pak Joko mengatur pembayaran pesangon buat karyawan. Silakan. Baik Pak. Permisi Pak. Benar, Bos. Ya Pak. Maaf Pak Joko. Saya meminta tolong untuk Pak Joko mencari pembeli rumah saya. Oh, baik Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Enggak. Saya tidak akan pernah setuju kalau rumah ini mau dijual. Kita akan tinggal di mana, Mbok? Aduh Bu, Ibu jangan emosi. Ibu kan bisa beli rumah yang kecil-kecilan. Yang penting Ibu bisa buat berteduh. Nyesel saya kawin sama Subhan. Kok jadi kayak begini? Astagfirullahaladzim. Ibu, Halo, pasti Mbok ya? Mbok, Ibu ada Mbok? Pergi. Jam berapa? Dari pagi. Terus nggak ngomong mau kemana gitu? Baik Mbok, udah. Dadah Mbok ya. Assalamualaikum. Kenapa Indri berubah tiba-tiba? Karena Anda sudah jatuh Tuan Suban. Pak Kiai, saya akan mulai usaha baru. Tapi setelah saya menyelesaikan kewajiban saya kepada karyawan, Pak Kiai. Anda percaya jika suatu ketika nanti usaha Anda yang baru akan mengalami lagi seperti ini? Ya, hal ini jangan sampai terulang kembali, Pak Kiai. Caranya? Mungkin saya akan lebih berhati-hati. Dan mungkin juga ada hubungan yang tidak baik antara saya dan Gunawan. Apakah Gunawan bisa diajak baik? Saya kira tidak, Pak Kiai. 10 kali Anda bangkit Tuan Suban, 10 kali pula lah ia akan menjadikan Anda Tuan Suban. Kalau begitu, singkirkan Gunawan. Itu kan tidak boleh sama agama, Pak Kiai. Apakah dengan kira-kira di sebuah jalan dilarang oleh agama? Pak Kiai, jalan untuk kepentingan umum. Jadi Anda buka usaha untuk apa Tuan? Ya, untuk ibadah, untuk anak, untuk keluarga, dan untuk orang-orang yang memerlukan saya. Nah, bukankah itu kepentingan umum? Ya,
Pakai benar. Lalu gimana? Oh ya, ada sesuatu yang istri Tuan sembunyikan. Kalau begitu, selidikilah. Pak Kiai. Bagaimana kalau suamiku tahu tentang hubungan kita ini, Mas? Sudah. Kamu tenang saja. Lagi pula kan, kamu sudah ingin bercerai dengan suamimu. Jadi buat apa dipikirkan? Sudah. Ada apa ya? Kok gatal? Apa yang terjadi dengan mukaku? Sebentar lagi kedua rumahku dan mobilku terjual. Dan aku tidak mempunyai apa-apa lagi. Tapi aku percaya 2 atau 3 tahun lagi aku pasti akan bangkit kembali. Terlalu lama, Tuan Subhan. Lama, Kiai. Dengan waktu segitu, istri Anda sudah terlanjur pergi, Tuan Subhan. Mama. Ma. Mama. Ma. Bagaimana, Tuan Subhan? Iya, Kiai. Baik, Kiai. Jamrong, datanglah!
saja. Cari tahu siapa orang yang telah melakukan ini padaku. Cepat! Katakan, siapa yang telah melakukan ini padaku? Apa kamu bilang? Sulaiman! Awas! Sulaiman! Awas! Pak Joko. Halo? Siapa? Kebetulan saya juga mau bertemu dengan Anda sekarang juga. Baik. Subat! Laki-laki alim apa macam kamu ini, Subat? Berani melakukan perbuatan pengecut seperti ini? Maksud kamu apa, Gun? Jangan mengelak. Lihat! Lihat muka ini! Bukankah kamu yang melakukan perbuatan ini? Bukankah kamu yang berbuat jahat kepadaku sama ini? Hah? Siapa lagi yang melakukan pembunuhan dan pencurian di pabrikku? Kamu kan? Mana buktinya? Gunawan. Aku tahu semua barang-barangku yang kamu curi. Dan kamu jual ke perusahaan rekan saya. Kau jual murah. Ayo Gun, akuilah. Pabrikmu itu tidak mampu membuat barang-barang sebagus milik saya. Pencurian, pemalsuan yang kamu lakukan sudah melampaui batas, Gunawan. Kamu tidak berani lapor polisi karena memang kamu tidak punya bukti. Nyatanya, kamu sudah berani main kasar padaku dengan mengirimkan guna-guna kepadaku. Gunawan! Aku tidak sekeji ini! Pak Joko, tolong fotonya. Kau kirim guna-guna pada istriku. Ya! Kamu ini memang laki-laki lemah, Subhan. Wanita sehebat dia, kamu sia-siakan. Dia itu wanita yang paling hot dan paling hebat di ranjang ini. Aku rasakan. Kurang ajar kau!
tidak mengenalku, Subhan. Aku tidak akan puas sebelum kau menjadi gembel busuk dan istrimu akan menjadi budak nafsuku. Mas Subhan yakin tidak apa-apa? Apa perlu kita ke dokter, Pak? Aku langsung kejadian ini kepada polisi. Enggak, kita nggak punya cukup bukti, Pak. Halo, Assalamualaikum. Oh, Bapak. Ada sebentar. Ibu telepon dari Bapak. Iya, halo Pak. Itu bohong, Pak. Benar, Pak. Itu bukan cuma rekayasa. Bohong kamu. Saya tahu semuanya. Saya akan menceraikan istri saya, Pak Joko. Indri! Indri! Jahat. Kamu tuh nggak pantas menjual kamu dan Gunawan. Kamu tega. Kamu tega, Indri. Saya tidak melakukannya, Pak. Bohong kamu. Pak. Dan saya hanya merasa tidak tahu masalah. Ini bukti kamu selingkuh dengan Gunawan. Ini buktinya. Saya tidak melakukannya, Pak. Lawan kamu. Kamu nggak aku juga. Ini apa? Ini apa? Saya tidak melakukannya, Pak. Bohong kamu. Sini. Jangan, Pak. Jangan bunuh Ibu. Ampuni Ibu, Pak. Saya mohon. Jangan, Pak. Pergi, Ibu. Jangan, Pak. Saya mohon. Jangan bunuh Ibu. Diam, Bu. Saya mohon, Pak. Jangan. Minggir, Bu. Sudah semuanya. Pergi atur, Bu. Minggir, Bu. Minggir.
kamu rasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang kalah. Perusahaanmu sudah hancur. Sebentar lagi rumahmu akan dijual dan istrimu akan mencapakanmu. Dan kau akan menjadi orang miskin, orang gila yang pinggir jalan. Gila, gila. Sabar, sabar. Kenapa? Kenapa? Kau sudah tidak suka lagi jadi manusia? Hah? Kau ingin makan nasi atau buah-buah? Ada apa, Jam? Jangan bikin aku takut. Ada apa? Jam. Sabar, Jam. Jam. Ada apa, Jam? Ada apa, Jam? Ada apa, Jam? Siapa? Anda telah melanggar perjanjian yang telah kita sepakati. Si Jamrong butuh daging manusia yang Tuhan bunuh, bukan dari bangkai-bangkai yang Tuhan gali dari kuburan. Jamrong! Jamrong! Ampuni aku, Jamrong! Ampuni aku, Jamrong! Ampuni aku, Jamrong! Jamrong! Kalimat syahadat, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya sekarat, Pak Kiai. Belum, Tuan. Tuan masih bisa sembuh. Tapi saya sudah tidak kuat lagi, Pak Kiai. Ingat, Tuan masih perlu bertaubat. Jangan mati dulu. Tuan masih bisa sembuh. 5 atau 10 tahun lagi. Tapi malaikat Jibril sudah menjemput saya, Pak Kiai. Bagaimana saya bisa mengelak? Kalau kamu mau, pasti bisa, Tuan. Bagaimana caranya, Pak Kiai? Lupakan semua. Dan Tuan mesti ingat aku. Baik. Tapi saya tidak mau mati dulu, Pak Kiai. Mintalah kepada saya, Tuan Suban. Iya, Pak Kiai. Saya mohon kepada Pak Kiai. Jangan ambil saya dulu, Pak Kiai. Pak Kiai, kenapa saya semakin sekarat? Katanya Pak Kiai memutus saya. Tolong, Pak Kiai. Siapa yang bisa mencegah Jibril cabut nyawa manusia? Hah? Dasar manusia bodoh.
Bismillahirrahmanirrahim. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Tahukah kita bahwa sesungguhnya pekerjaan perintah yang Allah suruh kepada mereka yang namanya manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah, bukan saling menyembah satu sama lain. Aneh. Ketika Allah perintahkan seorang manusia untuk menyembah Allah, lalu kenapa dia bersekutu dengan jin? Kita memiliki alam yang beda. Demi Allah, memang ada jin muslim dan jin kafir. Yang muslim adalah sahabat kita yang beriman, tapi yang kafir, dia pun akan berusaha membuat yang beriman ini menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Al-Mu'awwidhatain, 2 surat yang dahsyat untuk menghindari diri dari apa? Dari jeratan, dari jebakan, dari hasutan jin. Semata-mata untuk membuat kita selamat. Demi Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu. Lalu kemudian qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Semoga kita senantiasa terlindungi dari apa-apa yang membuat kita menjadi makhluk yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.